Jadi tidak usah terlalu banyak bikin rencana. 2022 mau bikin ini, bikin itu, malah tidak tercapai. Dan semua rencana-rencana itu semua juga akan menghancurkan kita. Bahkan yang paling luar biasa adalah menghancurkan keinginan Tuhan untuk kita. Siapa tahu rencana Tuhan lebih hebat daripada rencana kita, bukan? Sudah saja, jalani aja hidup itu sehari-sehari. Makanya kalau saya mengajarkan, sudah nggak usah mikirkan 40 hari, 360 hari, hidup itu sehari-sehari aja. Coba ketika bangun tidur, sederhana saja. Saat bangun tidur, yang pertama yang harus kita sapa siapa? Ya Allah. Sapa napas kita, sapa jantung kita, sapa Allah yang berada dalam diri kita. Makanya saat bangun tidur, lakukan dulu sapaan itu. Undang dia, tatap dia, hadir kok. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dia bisa dilihat kapan saja bagi mereka yang tahu ilmunya, tahu caranya. Makanya bangun tidur, yang pertama kali kita temui dia, sang pemilik kehidupan ini. Setelah bertemu dengan dia, setelah kita jumpa dengan dia, berikutnya apa? Bicaralah pada dia. Kalimatnya sederhana saja. Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang telah Engkau berikan hari ini kepada aku. Izinkan hari ini saja Tuhan, jangan ada satu orang pun yang berkurang kebahagiaannya ketika bertemu dengan aku. Jangan ada orang yang terluka hatinya ketika bertemu dengan aku. Itu saja permintaanku Tuhan. Sederhana aja. Dan camkan kata-kata itu. Dan jalani hidup sehari. Sehari itu saja. Camkan kata-kata itu. Tidak usah 3 hari, nggak usah 4 hari. Camkan kata-kata itu. Jangan ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan aku. Jangan ada orang yang terluka hatinya bertemu dengan aku. Jadikan aku sumber keindahan Tuhan. Jadikan aku sumber cinta Tuhan. Jadikan aku sumber sukacita Tuhan. Sudah 1 hari itu saja. Dan saat mau memejamkan mata malam hari, temui lagi dia. Temui lagi dia. Gampang kok menemuinya. Lebih gampang menemui Allah daripada menemui Pak RT. Allah ada dalam diri kita. Bagaimana tidak bisa ditemui? Pak RT sedang di mana? Belum tentu ada di rumahnya. Malam itu mau ketemu Pak RT belum tentu semudah itu. Tapi bertemu dengan Tuhan setiap saat kita bisa. Yang tahu ilmu, yang tahu caranya. Sebelum tidur temui lagi dia. Katakan pada dia, terima kasih Tuhan. Hadiah kehidupan hari ini begitu luar biasa. Dan aku pasrahkan kepadamu. Silahkan terserah penilaianmu. Apakah hari ini hidupku sudah membuat Engkau tersenyum atau tidak? Inilah yang bisa aku lakukan Tuhan. Ini yang bisa aku lakukan. Udah tidur. Sederhana. Sehari-sehari aja hidup itu. Nggak usah banyak-banyak. Para sahabat. Alam nasroh laka sadroka. Bukankah kami telah meninggikan kesadaran? Bukankah kami telah membukakan kesadaranmu? Bukankah kami telah melapangkan kesadaran? Jadi, kapan kesadaran kita menjadi lapang? Tepat saat kita bisa merasakan kehadiran Dia yang Maha Sadar setiap saat. Lihat orang yang sadar. Tidak tertipu. Tahun baru orang bikin rencana macam-macam. Malam tahun baru bikin perayaan macam-macam. Dan sekarang ini hampir semua orang seperti itu. Seakan-akan pergantian tahun itu sesuatu yang luar biasa. Padahal pergantian tahun dengan pergantian malam nanti sama nggak? Sama aja. Yang menciptakan detik itu kita. Yang menciptakan menit itu kita. Yang menciptakan jam itu kita. Dan semua kesepakatan kok. Makanya ada yang namanya standar waktu. Ada yang namanya standar masa. Ada yang namanya standar panjang. Kita bersepakat saja. Dulu orang-orang berkumpul di sebuah tempat, menyepakati 1 meter itu panjangnya mau segimana. Disepakati. Supaya 1 meter di Amerika, 1 meter di Arab, 1 meter di Afrika, 1 meter di Australia, 1 meter di Bandung, sarua. Itu kesepakatan kok. Tuhan sendiri tidak pernah ikut campur dengan 1 meter itu panjangnya berapa. Terserah urusan kamu, kata Tuhan. 1 kilo itu mau segede apa? Supaya beli ayam 1 kilo di Amerika dengan beli ayam 1 kilo di Arab sama. Itu kesepakatan. 1 detik itu mau panjangnya berapa lama? Itu juga kesepakatan. Apa Tuhan pernah menciptakan 1 detik? Tidak. 1 menit tidak. Tuhan hanya menciptakan waktu yang terus berjalan dan tidak bisa dihentikan. Hanya itu saja yang dibuat Tuhan.
Apakah umur bumi ini 2022 tahun? Kok ada tahun baru? Yang baru itu cuma kalendernya. Tidak ada tahun baru. Yang ada itu waktu terus berjalan. Bahkan sekarang saat sedang saya bicara, waktu tidak bisa dihentikan. Yang mana yang baru? Itu nama yang kita berikan saja. Yang ada waktu terus berjalan. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, bukan tahun 2022 mau bikin apa? Pertanyaannya, setiap detik waktu kita berlalu, kita sudah membuat apa? Itu aja. Semua orang bisa beli jam tangan mahal, tetapi tidak semua orang bisa membeli waktu. Tidak ada yang bisa membeli waktu. Karena waktu tidak bisa dibeli. Waktu itu tidak bisa dibeli. Sedemikian mahalnya. Tidak ada. 1 jam sekian harganya, tidak ada. Gak bisa dibeli. Jadi waktu itu siapa sebetulnya? Waktu itu ya dia juga. Ruang itu siapa? Ruang ya dia juga. Ruang dan waktu iya dia juga. Sebetulnya bagi yang sadar. Sekarang tinggal bagaimana kita merasakan kehadirannya setiap saat. Itu saja sebetulnya. Apa tidak boleh saya berniat tahun 2022 ingin berubah? Apa tidak boleh kalau saya ingin 2022 melanjutkan praktek yang lebih baik? Apa tidak boleh tahun 2022 saya punya keinginan untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan? Apa tidak boleh tahun 2022 saya punya tujuan yang akan dicapai? Apa tidak boleh? Boleh, silakan. Bikin tujuan 2022. Dan begitu kita selesai bikin tujuan, maka kita dituntut keras untuk mencapainya, bukan? Bukankah itu penderitaan? Sesaat setelah kita merumuskan tujuan, maka kita pun akan membuat rumusan bagaimana untuk mencapainya. Betul? Terus aja hidup di masa depan dan melupakan saat ini. Apakah tidak boleh membuat daftar rencana dan aksi yang harus dijalankan? Boleh, silahkan aja dicoba. Dan kalau itu tidak tercapai, yang terjadi kita akan mengalami yang namanya kekecewaan, bukan? Siapa pembuat kecewa itu? Siapa yang menciptakan kecewa itu? Ya kita sendiri yang bikin rencana, betul. Makanya udahlah, hidup itu sehari-hari saja. Sehari-hari saja. Pernah saya menyampaikan kepada para sahabat tentang 7 jalan, dan dianggap oleh para spiritualis sebagai 7 jalan baru. 7 jalan. Kenapa 7? Sebetulnya bisa 10, bisa 12. Tapi 7 aja dulu. Saya kasih tahu. Ada nggak orang yang punya prinsip begini? Sekarang saya sudah punya segalanya. Uang punya, harta punya, rumah punya, sawah punya, ladang punya. Sudah punya segalanya. Terus dia pikir, ya sudah, apa yang saya punya saya akan pertahankan supaya tetap ada di tangan saya. Ada nggak orang yang punya prinsip begitu? Pertanyaan berikutnya, bisa jadi orangnya kalian. Betul? Oke. Pernah nggak kita mempertahankan sesuatu agar tetap di tangan kita? Pernah? Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya ternyata yang dipertahankan itu tidak bisa dipertahankan. Akhirnya habis juga. Punya uang 100 juta, kan pasti tiap hari belanja toh? Betul nggak? Iya, namanya kebutuhan tidak bisa dihentikan. Oh, hari ini harus beli beras, harus beli minyak, harus beli gula. Oh, sabun habis. Oh, listrik belum dibayar. Oh, telepon habis. Oh, pulsa habis, kuota habis. Terus pertahankan 100 juta, habis. Itulah kebodohan. Itu jalan lama yang sudah membuat kita menderita sebetulnya. Tetapi tidak sedikit orang yang masih ingin berada di jalan lama itu. Kenapa tidak mencoba jalan baru? Ternyata bahagia itu bukan memiliki yang kita ingin, tapi bahagia itu menginginkan terhadap apa yang kita miliki. Saya punya uang 100 juta, bagaimana caranya supaya 100 juta membahagiakan saya, juga membahagiakan banyak orang? Gimana caranya? Berbagi bukan? Berbagi bukan? Berbagi bukan? Dan lihat orang yang berbagi, lihat mereka yang berbagi, wajahnya cerah, penuh kebahagiaan, karena bahagia itu pada dasarnya adalah membagikan yang dia miliki, bukan memilikinya.
Apa yang terjadi? Tidak ada orang yang berbagi bangkrut. Dan tidak ada orang yang berbagi berkurang hartanya. Dan sebaliknya orang-orang yang mempertahankan yang dia punya, suatu saat dia akan mengalami kebangkrutan. Hidupnya semakin sempit. Ini saya menawarkan sebuah jalan baru. Mau nggak kita coba jalan baru ini? Mempertahankan yang dimiliki membuat kita semakin sempit. Dan jelas tidak bahagia. Ada yang menulis tadi pagi di WA grup kita. Ternyata penderitaan itu berasal dari keinginan agar orang lain membahagiakan kita. Sedangkan kebahagiaan berasal dari keinginan kita ingin membahagiakan orang lain. Apa yang terjadi selama ini? Kita selalu menuntut orang lain membahagiakan kita. Dan saat orang lain tidak membahagiakan kita, kita kecewa. Bukankah pencipta penderitaan adalah kita sendiri? Karena kita menuntut orang lain seperti yang kita mau. Kenapa tidak dibuka jalan baru? Saya tidak mau menuntut orang lain membahagiakan saya, tapi saya akan menuntut diri saya agar saya membahagiakan orang lain. Sudah pasti orang lain membahagiakan kita. Itu jalan yang cerdas. Dan saya tawarkan jalan cerdas ini pada banyak orang. Sedikit yang mau mengikuti jalan ini. Sedikit, tidak banyak. Dan saya datang ke sini ingin mengajak para pemberani saja yang mau mencoba. Berani apa tidak? Yang penakut jangan. Ya. Yang kalau memberi pada orang lain harus membalas kebaikan saya, jangan, itu penakut. Jangan. Kalau saya mengeluarkan uang 100.000, maka Allah akan lipatkan 700 kali sesuai dengan ayat Quran. Jangan, ayat itu tidak berlaku di sini. Mereka yang masih transaksi kepada Allah, banyak kan? Banyak. Ujungnya apa? Dahsyatnya sedekah. Ujungnya bangkrut semua. Begitu kita sedekah, tidak sesuai dengan kata sedekah, itu kan dari syidik. Syidik ternyata benar, tindakannya tidak benar, sudah ada muatan, ada niat yang tidak benar, bangkrut deh. Saya akan keluarkan 100.000 supaya oleh Allah dikalikan 700 kali, jadi uang saya jadi 700 kali 100.000, bangkrut deh. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baik itu harus seperti aku berbuat baik kepada kamu. Aku tidak pernah menghitung apa yang harus kamu berikan kepada aku. Cobalah kamu belajar untuk berbuat baik seperti aku berbuat baik kepada kamu. Itu yang disebutnya tahaluk bi ahlakillah. Makanya Allah di Quran menamakan dirinya, mensimbolkan dirinya dengan matahari. Karena matahari itu lihat. Satu, matahari itu pagi-pagi tidak pernah terlambat untuk bangun pagi. Bahkan matahari itu tidak pernah menunggu kalian bangun untuk menyinari. Kalian mau bangun atau tidak bangun, dia tetap saja bangun pagi. Pada waktunya dia tetap saja bersinar. Dan ketika dia bersinar, dia pun tidak peduli. Saya akan menyinari yang memuja saja aja, kata matahari. Yang masih tidur tidak akan aku sinari. Dia tidak disinari bukan karena matahari tidak mau menyinari dia. Dia bersembunyi di tempat tidurnya. Maka tidak kebagian matahari. Matahari tidak pernah tidak membagikan sinarnya pada semuanya. Matahari tidak pernah pelik kasih. Dan dia membagikan sinarnya, cukup membagikan saja. Tidak pernah berpikir apa yang kita bisa berikan buat matahari. Betul? Betul apa tidak? Makanya aneh sekali. Sholat tahajud supaya dapat pahala. Sholat duha supaya dapat pahala. Lagian ada lagi yang bagi-bagi pahala di mana-mana ya. Baca Quran 1 huruf dapat pahala. Udah gitu nggak ngerti lagi yang dibaca. Pahala itu bukan nanti di akhirat. Kalau kalian baca Quran hari ini ngerti yang dibaca, pahalanya sekarang diberikan. Apa? Pengertian yang kalian dapat dari yang kalian baca. Itu pahala. Pahala itu ganjaran, dan ganjaran itu tidak pernah ditunda. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap aku datang ke semesta ini diutus oleh Allah. Setiap aku diutus ke semesta, berarti aku harus menjadi kepanjangan tangan Allah. Tugasku di semesta adalah menyampaikan cinta kasih Allah kepada mereka yang butuh pertolongan. Itulah tugasku di semesta. Bacanya cuma Bismillahirrahmanirrahim, gak dilanjutkan, gak 30 juz, tidak one day one juz, satu saja yang dibaca, tapi menjelma dalam diri. Aku adalah kepanjangan tangan Allah. Aku datang ke dunia untuk menolong orang-orang yang butuh pertolonganku. Cuma Bismillah yang dia baca. Karena dia sadar dengan kalimat Bismillah atas nama Allah, kemana-mana menyampaikan cinta kasih Allah. Bagus gak orang kayak gitu? Bagus gak? Coba bandingkan dengan orang yang baca one day one juz, Bismillahirrahmanirrahim aja gak ngerti.
Lalu dia berhayal dapat pahala di akhirat. Boro-boro di akhirat, sekarang aja dia nggak dapat apa-apa. Betul nggak? Iya. Bagaimana Anda bisa menolong orang kalau Anda tidak kuat? Bagaimana Anda bisa membantu orang kalau Anda lemah? Bagaimana Anda bisa mencahayakan orang kalau Anda kegelapan? Bagaimana Anda bisa membangunkan orang kalau Anda masih tidur? Bagaimana Anda bisa mengingatkan orang yang lupa kalau Anda pun masih mabuk? Bagaimana Anda bisa mengantarkan orang lain untuk berani kalau Anda pun masih penakut? Takut menghadapi kehidupan, takut menghadapi kematian karena Anda tidak tahu jati diri Anda yang sebenarnya. Hidup macam apa yang seperti itu? Hanya menunggu waktu untuk mati, tidak ada artinya. Itulah kita pentingnya mengalami hari kelahiran yang kedua, hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu bukan nanti setelah kiamat. Hari kebangkitan itu sekarang, di sini, saat ini, sekarang. Ayo bangkit. Bangkit dari ketidaksadaran, jadilah orang-orang yang sadar. Satu jalan udah saya buka. Coba, satu jalan ini kalau kita terapkan dalam hidup, luar biasa. Apa jalan pertama ini? Biasanya kita mempertahankan yang kita miliki. Mulai sekarang, bagikan yang kita miliki. Lihat jalan baru ini ketika dijalani, lihat jalan baru ini ketika dijalani, apa yang terjadi. Ini jalan yang sangat dahsyat. Itu cocok dengan ayat yang tadi. Alam nasroh laka sodroka. Bukankah kami telah melapangkan kesadaranmu? Nih, saya buka kesadarannya.